Pemeriksaan HbA1c. HbA1c atau hemoglobin adult 1c merupakan suatu derivat adult hemoglobin atau HbA yang berikatan dengan glukosa di dalam darah. HbA1c ini merupakan salah satu hemoglobin terglikasi dan tersubfraksi yang dibentuk oleh pelekatan sebagai glukosa ke molekul HbA atau hemoglobin pada usia dewasa, yang kemudian akan meningkat dengan seiringnya adanya konsentrasi glukosa di dalam darah secara rata-rata. Parameter pemeriksaan HbA1c umumnya digunakan sebagai penanda untuk penilaian kontrol glikemik yang digunakan secara rutin dalam manajemen diabetes mellitus. Kadar HbA1c stabil berdasarkan rentang umur eritrosit, yaitu sekitar 100 sampai dengan 120 hari, sehingga HbA1c ini dapat mencerminkan kadar glukosa darah rata-rata selama 2 sampai dengan 3 bulan terakhir. Pemeriksaan HbA1c ini merupakan suatu pemeriksaan tunggal terbaik untuk menilai resiko terhadap kerusakan jaringan yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa di dalam darah. Tahapan pra-analiti. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan meliputi jas laboratorium, masker, hair cap, face shield, dan handscoon. Yang kedua, mempersiapkan semua alat dan bahan, meliputi Tide 3cc, Tornin swab, alkohol swab, plester, tabung vakum thinner dengan antikoagulan EDTA atau tabung lambung umum, reagen R1, reagen W1, cartridge test, mikropipet, yellow tip, pipet kapiler, serta analyzer dexgen. Selanjutnya, persiapan dan pengambilan sampel darah. Yang keempat, sampel menggunakan darah vena dengan antikoagulan EDTA atau tabung dengan tutup berwarna ungu. Yang kelima, proses pelabelan pada tabung meliputi nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Yang keenam, penulisan identitas sampel pasien pada buku pembukuan yang telah disediakan yang meliputi nama, tanggal lahir, asal ruangan, pangkat pasien, nomor identitas pasien, dan jenis pemeriksaan yang diminta. Tahapan analisis. Yang pertama, nyalakan alat dengan tekan tombol on pada bagian belakang alat. Yang kedua, tekan tes untuk memulai pemeriksaan. Yang ketiga, masukkan nama pasien pada PID. Yang keempat, tekan icon gambar orang plus sebelah kanan PID. Yang kelima, isi nama pasien. Yang keenam, masukkan gender atau jenis kelamin serta tanggal lahir sesuai barcode pasien, lalu tekan enter dan pilih save. Yang ketujuh, pilih whole blood untuk sampel. Yang kedelapan, pilih single untuk mode. Yang kesembilan, tekan tombol tes. Selanjutnya, pipet darah dengan menggunakan kapiler tube sebanyak 5 mikroliter. Kemudian, hapus sisa darah luar dengan menggunakan tisu. Kemudian, masukkan ke dalam tabung R1.
11. Bolak-balikkan tabung R1 sebanyak 10 kali sampai homogen. 12. Tekan tombol incubation untuk menginkubasi sampel pada tabung R1. Selagi menunggu inkubasi, siapkan tutup volume 25 mikroliter. 13. Ketika selesai inkubasi, teteskan sampel ke dalam tabung R1 pada cartridge sebanyak 25 mikroliter. 14. Teteskan reagen W1 pada cartridge 25 mikroliter. 15. Tunggu sampai wadah sampel keluar. Kemudian, masukkan cartridge pada wadah yang tersedia lalu tekan analyze. 17. Tunggu print out keluar. Yang terakhir, lalu pilih save. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan post analitik, meliputi pencatatan hasil di buku pembukuan, menginterpretasikan, melaporkan hasil yang telah didapat, kemudian dicetak atau di print.